Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Sahabat Suluh Kristiani, video yang kita lihat tadi dari Keluaran pasal 14 ya, kutipan dari sebuah kisah yang pasti kita semua sudah sangat kenal. Sebuah mujizat terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Di antara banyak mujizat di Alkitab, mungkin yang kita lihat tadi salah satu mujizat yang paling terkenal ya, bagaimana Tuhan Allah membuka Laut Merah atau Laut Teberau. Nah, kalau kita melihat atau membaca ulang kisah mengenai mujizat-mujizat seperti itu, mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah mujizat masih terjadi dalam kehidupan kita sekarang? Apakah mujizat masih terjadi dalam permasalahan atau situasi yang kita alami hari-hari ini? Yang pertama, mujizat itu seringkali tergantung pada cara kita melihat. Bagaimana Tuhan Allah berkuasa atas lautan memang sebuah mujizat yang spektakuler. Tapi kalau kita mau berpikir atau merenung-renung ya, tadi pagi kita bangun, kita menghirup udara, kita merasakan sinar matahari, itu juga mujizat, bukan? Suatu keajaiban yang kita syukuri karena di balik hal-hal yang kelihatannya sederhana itu ada tangan Tuhan yang juga menggerakkan. Ada tangan Tuhan yang bekerja sehingga kita bisa saat ini masih menghirup udara dengan nyaman. Kita masih bisa melakukan banyak hal. Lalu yang kedua, mujizat itu kadang-kadang membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Musa membelah lautan tidak terjadi seketika ya. Bukan dia angkat tangan lalu laut terbuka, enggak. Di ayat yang ke-21 disebutkan bahwa butuh waktu semalam-malaman. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Butuh waktu semalam-malaman. Kadang-kadang memang ada mujizat yang terjadi dalam waktu sekejap, begitu ya. Air jadi anggur, orang sakit jadi sembuh, gitu ya. Tetapi banyak juga mujizat atau keajaiban yang membutuhkan waktu ya. Jadi kita harus menunggu ya. Tidak bisa kita selalu mengharapkan bahwa ada keajaiban yang segera terjadi begitu kita mengulurkan tangan memohon kepada Tuhan gitu ya. Kadang-kadang butuh waktu dan kita seringkali tidak tahu kapan akan terjadi. Lalu yang terakhir dan mungkin yang paling penting ya dari mujizat adalah untuk
bisa terjadi mujizat butuh peran serta dari manusia, butuh peran serta dari kita. Mujizat yang terjadi di Laut Teberau itu membutuhkan peran dari Musa yang mau mengikuti perkataan Tuhan, membutuhkan peran Musa untuk mengulurkan tangannya menggunakan tongkat. Jadi kalau kita ingin agar terjadi mujizat, seringkali kita tidak bisa hanya menunggu dan diam dan mengharapkan agar mujizat itu terjadi di depan mata kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kita semua tentu sudah berdoa ya, dan berharap supaya mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah situasi susah, sulit yang kita alami sekarang. Tetapi mujizat dari Tuhan itu akan terjadi kalau kita mau ikut ambil bagian, kalau kita mau kerjakan bagian kita. Dan Tuhan bisa memakai dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, seperti Musa yang menggunakan tongkatnya. Kita bisa menggunakan masker misalnya. Ini jika kita dengan setia melakukannya, maka ini bisa menjadi bagian dari mujizat yang ingin Tuhan adakan di sekitar kita, supaya kita tidak ketularan penyakit ya, supaya kita juga tidak menularkan kepada orang lain, sehingga kita sehat, orang-orang di sekitar kita juga sehat. Jadi sahabat Suruh Kristiani, hari ini kita belajar ya, mujizat itu masih terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa atas Laut Teberau adalah Tuhan yang masih terus menghadirkan mujizatnya sehari-hari bagi kita. Yang kedua, mujizat Tuhan mungkin belum nampak hari ini, karena memang mujizat itu kadang membutuhkan waktu. Yang ketiga, semakin kita mau melakukan hal-hal yang harus kita lakukan, maka semakin cepat tindakan mujizat, semakin cepat tindakan pemulihan yang Tuhan akan lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, kami berdoa supaya Engkau boleh memakai setiap kami menjadi alat untuk mewujudkan mujizat yang memulihkan kehidupan kami maupun kehidupan orang-orang di sekitar kami. Amin.